semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik mengenai perkembangan sosial emosional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sarah Kalita Primadani, NRP saya 18230210002 dan saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkembangan awal anak usia 2-3 tahun. Perkembangan emosi. Ekspresi emosi berbeda sesuai dengan suasana hati dan dipengaruhi oleh pengalaman individu masing-masing anak. Mulai tumbuh rasa marah, takut, dan gembira, serta iri hati sesuai rangsangan yang ada. Pada usia 2 tahun, anak sangat egois, baru mulai merasakan identitas dirinya dan kepemilikan, posesif, sering frustasi, belum memiliki kemampuan untuk memilih, menikmati kasih sayang fisik dari orang terdekatnya, menentang perubahan, menjadi independen, lebih responsif pada kelucuan atau humor, dan menentang dari rasa disiplin atau alasan. Pada usia 3 tahun, anak menyukai dukungan, mudah tersinggung, tidak mudah untuk berubah, lebih aman, rasa identitas dirinya lebih tinggi, mulai menyukai petualangan, serta lebih menikmati untuk mendengarkan musik. Perkembangan sosial. Pada akhir masa prasekolah ini, dunia sosial anak menjadi luas, tidak terbatas lagi pada keluarga, tetapi meluas sampai pada teman-teman dekat rumah dan teman-teman yang ada di sekolahnya, di mana anak membentuk hubungan baru dengan orang-orang dewasa lain serta teman-teman sebayanya di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Selama ini, sosialisasi antara teman sebaya dimulai. Keinginan anak untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok biasanya besar. Perselisihan, persaingan, dan kelahian biasanya sering timbul. Tetapi pada umumnya, anak berusaha untuk menyesuaikan diri kembali pada keinginan kelompoknya. Dengan bertambahnya kebutuhan akan kelompok, maka anak memasuki gang age, yang berarti pada masa ini, kelompok merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sosial anak. Pada masa ini, anak-anak akan bermain sendiri, bergantung pada bimbingan orang tua atau guru, bermain dengan boneka, menunjuk pada namanya atau dirinya sendiri, sosialnya belum matang, terpikir sedikit tentang kelompok, dan mungkin merespon dengan sangat sederhana atau lugu. Pada masa ini, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan juga mulai berkembang, diperoleh dari proses kematangan dan kesempatan belajar dari respon terhadap tingkah laku. Beberapa masalah sosial yang sering timbul pada saat perkembangan anak usia 2-3 tahun antara lain sikap bermusuhan, menghindar dari orang-orang di sekitarnya. Umumnya anak memiliki 1 atau 2 sahabat kelompok bermain yang cenderung kecil dan tidak terorganisasi dengan baik, sehingga pada masa ini kelompok bermain anak cepat berganti. Perkenalkan, saya Mufa, NRP 1833021007. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Sarah. Ada masa peka usia 4-6 tahun. Masa ini merupakan masa awal pengembangan kemampuan fisik, berpikir logis, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Dan ada beberapa tingkah laku sosial anak. Yang pertama, tingkah laku anokapayet. Anak tidak bermain dengan sesungguhnya, berdiri di sekitar temannya dan
memandang temannya tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang kedua, bermain soliter, bermain sendiri dengan menggunakan alat permainan. Tidak berusaha berbicara. Kemudian yang ketiga, tingkah laku onlooker. Menghasilkan waktu dengan mengamati, kadang memberikan komentar kepada temannya. Yang keempat, bermain paralel. Bermain saling berdekatan, tidak sepenuhnya main bersama dengan anak lain. Menggunakan alat yang sama, berdekatan tetapi dengan cara yang tidak saling bergantungan. Kemudian yang kelima, bermain asosiatif. Bermain dengan anak lain tetapi tanpa organisasi. Masing-masing anak bermain dengan caranya sendiri. Yang keenam, bermain kooperatif. Bermain dalam kelompok di mana ada organisasi, ada pimpinannya. Masing-masing anak melakukan kegiatan bersama. Misal, main toko-tokoan. Perkembangan peran jenis. Mengembangkan kepercayaan identitas gender, mengembangkan sikap tentang jenis kelamin yang dikehendaki, memperoleh ketetapan gender, sudah dapat menerapkan label laki-laki dan perempuan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf dan terima kasih.